Shalom. Puji Tuhan ya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar lagi apa yang jadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Sehingga tidak di tengah suasana situasi yang tidak menentu ini, kami tetap eksis. Amin. Kami tetap eksis. Ingat eksistensi Daniel. Raja boleh berganti terus. Tapi Daniel itu tetap jadi orang besar. Tetap jadi orang terpandang. Tetap jadi orang yang dicintai raja. Tetap jadi orang yang punya kekuasaan. Itu eksistensinya luar biasa. Dan itu bisa terjadi karena Daniel ini cepat tanggap. Sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, tuntunan dan pimpinan Tuhan atasnya, menjadikan Daniel ini selalu saja punya kesempatan dan selalu saja bisa mengambil kesempatan menjadi orang yang dibutuhkan raja. Luar biasa. Kalaupun orang yang ada di sekitarnya marah, iri, jengkel, sampai dimasukkan ke gua singa, kenyataannya raja butuh dia. Kenyataannya dia bisa mengambil kesempatan. Kenyataannya dia tetap eksis. Berubah 4 kerajaan, 4 rajanya, tapi eksistensinya tidak pernah menurun. Anda mau tengah situasi yang gitu? Amin. Eksistensi kita harus tetap, bahkan kalau bisa naik dan naik, bukan turun. Orang kerja sekarang ya bingung loh saudaraku ya. Balik ya, beberapa kali kalau Anda lihat Tanah Abang. Apa? Lanjutnya apa? Jadi sepi. Tanah Abang itu jadi sepi. Waduh, di Jakarta apa? Mangga 2, mallnya juga sepi. Kenapa? Orang yang belanja cuma gini. Tutup barangnya. Nah itu kalau tidak cepat tanggap, terlibas oleh zaman, terlibas oleh situasi, terlibas oleh keadaan, terlibas oleh kebiasaan hidup orang yang berubah. Itu sebabnya kita perlu cepat tanggap. Nah, sesuai dengan yang saya janjikan 2 minggu yang lalu. Kita kan sudah baca yang ada di Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Amsal 30 24 sampai 28. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Terima kasih. Jadi 4 binatang kecil diremehkan sama orang, tapi dipuji oleh Alkitab. Bahkan Alkitab menghimbau, mengajak kita, menyuruh kepada kita untuk belajar kepada 4 binatang ini. 2 binatang sudah kita bahas. Semut kita bahas panjang-panjang, tahu waktu dan lain sebagainya. Tapi kelebihan yang istimewa pada semut adalah menyediakan makanan pada saat musim panas. Ketika dia tahu bahwa dia punya kesempatan, dia siapkan makanan. Dan kita sudah bahas bagaimana akhir zaman ini. Bukan saja orang ini menderita lapar akan makanan, tapi akan terjadi masa kelaparan firman. Sehingga ketika firman ini lagi diberikan dengan limpahnya, Anda harus seperti semut, cepat, nangkep, simpan. Supaya ketika Anda butuh, Anda bisa
meluap. Meluap, Anda kalau baca firman tiap hari, terus Anda kepepet apa, keluar enggak firman itu? Halo, yang pernah baca tiap hari, ketika Anda enggak kepepet, mungkin kayak enggak ada gunanya. Tapi ketika Anda kepepet, itu firman itu bisa keluar. Ya. Yang kedua, tentang pelanduk yang selalu cari perlindungan. Dia tahu batu karang yang kokoh adalah Tuhan. Dia selalu mau ada di dekat Tuhan. Karena dia sadar bahwa dia tidak kuat. Di dalam Tuhan ada jaminan perlindungan dan kekuatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang belalang. Ya, kita akan belajar tentang belalang. Ya, tadi ayat yang kita baca khususnya hari ini adalah ayat yang ke-27, 24 dan 27. 24 katakan binatang yang terkecil tapi sangat cekatan. Saya ulang, yang lalu saya sempat bahas, ngomong sedikit tentang ini. Dalam terjemahan yang lain bukan cuma dikatakan cekatan, tapi dalam beberapa terjemahan, yang pertama ini terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru katakan cekatan. Dalam terjemahan yang lain sangat bijaksana. Dalam The Message ya, itu dikatakan bukan cuma bukan sangat bijaksana, yang di terjemahan satunya sangat bijaksana. The Message bilang paling bijaksana. Artinya bijak dan cekatan. Bijak, kalau cuma bijak dipikir saja, dibatin saja, tidak ditindaklanjuti, tidak ada gunanya, saudaraku ya. Ini loh orang bijak, cuma kata-kata bijak. Anda sering dengar di radio, kalau Anda di jalan, kata-kata bijak. Coba dilihat orangnya bijaksana enggak tindakannya. Lek cuma ngomong bijak saja, akeh tunggali. Betul ya? Tapi orang yang bijak, tindakannya harus bijaksana. Itulah cekatan. Ya, cepat tanggap. Jadi ayat yang ke-27 dikatakan belalang ini tidak punya raja, namun semuanya dikatakan tadi apa? Berbaris dengan teratur. Itu terjemahan baru. Ada terjemahan yang lain bukan cuma berbaris dan teratur, tapi mereka semua maju dalam satu barisan. Jadi berbaris teratur, tapi mereka semua maju. Ada gerakan, ada tindakan. Dan The Message katakan, ya, mereka menyerang ladang seperti resimen tentara. Ya, jadi berbaris teratur, menyerang, maju, lalu maju ini bukan tidak ada tujuannya. Maju punya tujuan, menyerang ladang. Menyerang ladang tidak lamban, tidak enak-enakan, tapi seperti resimen. Resimen itu satuan tentara. Geruduk gitu saudaraku ya. Lalu amblas ladang itu. Ada yang punya pengalaman, ini bukan desa ya, jadi enggak ada. Mungkin orang-orang yang pernah di desa tahu rasanya kalau ladangnya sudah diparani belalang. Wah, artinya sudah habis saudaraku ya. Apa enggak kuman? Karena kita nabi-nabi kecil dikatakan apa yang dimakan habis mulai dari daun, lalu bunga, lalu batang, sisa akarnya tok, itu sekalian diamblasno, entek resik. Saya kecil dulu kalau punya langganan bakso. Langganan bakso kalau kita ini rodo telat datangnya beli, dia bilang bis kecemplung kali, gitu. Sudah habis sama sekali. Blas amblas.
Ini belalang itu kalau kerja artinya, belalang seperti resimen tentara, itu kalau kerja ndak tanggung-tanggung. All out. Amin. Amin. Anda dan saya diajar oleh Alkitab ini belajar kepada belalang. Nah, kita lihat apa sih rahasianya belalang. Ini loh modelnya belalang ini. Dia enggak punya leher, saudara. Kepala dan tubuhnya itu nyatu, cek. Lalu di kepalanya itu ada yang kelihatan 2 mata. Yang kelihatan 2 mata. Betul ya? 2 mata. Tapi matanya ini bukan 2. Ternyata di antara 2 mata yang gede itu ada 3 lagi mata. 5 matanya. 2 mata ini lensa majemuk. 3 mata di tengahnya itu lensa tunggal. Ada biar Anda tahu apa rahasianya. Jadi banyak sih sebetulnya, tapi hari ini saya akan angkat 3 keistimewaan. Jadi kepala sama tubuh itu langsung. Di kepala ini ada 3 organ. Mata, sungut, dan mulut. Dan kepala adalah tempat mereka untuk menganalisa. Sehingga dari hasil analisa ini, karena kepalanya sama badannya, kalau kita ngenteni tola-tole gini, saudaraku ya, ada lehernya. Karena badannya sama kepalanya itu nyatu, sehingga hasil analisa ini langsung mereka tidak cepat. Langsung cepat. Anda kalau nangkep belalang bisa gini. Enggak bisa, mesti cepet. Baru bisa cekatan gitu saudaraku ya. Nah, ini keistimewaannya. Saya akan bahas sedikit-sedikit ya, enggak terlalu dalam sih. Alkitab menuliskan dalam Matius 6 ayat yang ke-23. Tolong. Matius 6 ayat yang ke-23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya. Ada ayat lain, Yohanes 11 ayat 9-10, tidak usah baca. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Ya, 12 jam dalam satu hari. Siapa yang berjalan di siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tapi jika seorang berjalan pada malam hari, maka kakinya akan terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Jadi kalau mata ini tidak terang, tubuh gelap, suasana jadi gelap. Kalau suasana jadi gelap, kesandung. Hati-hati saudaraku ya, kesandung-sandung. Kalau enggak, ya kalau di jalan terang, mosok kelihatan ada batu mbok sandung. Itu bukan nyaduk saudaraku ya. Nyaduk, ada batu, padang gini ada batu, kesandung gitu. Enggak, kalau ada batu terang ya kesaduk. Batunya disaduk di pinggir, no, gitu. Nah, jadi jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Saya ingin bahas tentang matanya belalang ya. Dua mata yang gede, dua mata yang gede itu ya. Itu matanya majemuk, lensanya majemuk. Ya. Jadi saya enggak jelaskan rinci-rinci ya, nanti malah bingungkan. Mata majemuk ini punya lensa majemuk. Punya lensa majemuk itu daya tangkap terhadap objek yang dilihat. Itu objek itu bisa ditangkap dalam bentuk seperti mosaik. Ya apa sih? Anda pernah belajar perspektif?
Kalau Anda lihat barang ini, ya gini gitu. Tapi kalau Anda masukkan di pelajaran perspektif, ya itu tampak depannya, ini tampak belakang, ini tampak depan, ini tampak atas, samping, bawah. Nah, jadi mata majemuk belalang ini begitu lihat barang, yang pertama dia lihat seperti mosaik. Susunan-susunan itu. Jadi tampak depannya gini, sampingnya gini, pinggirnya gini, belakangnya gini, bawahnya gini. Dia bisa nangkep semuanya. Lensanya banyak, jadi tangkep. Itu yang pertama. Yang kedua, lensa majemuk ini itu bisa menangkap pergerakan. Jadi bukan cuma benda berhenti, diem, ditangkap. Tapi pergerakannya ini bisa kelihatan. Kalau kita barang di sini sama di sini, jalannya ini kan enggak kelihatan. Kalau belalang ini bisa ngelihat barang ini, jalannya ini, arahnya itu kelihatan. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi mata belalang itu luar biasa. Yang tiga mata yang lain itu mata tunggal. Mata tunggal ini lebih condong berfungsi untuk ngelihat sinar. Ya, tangkepannya adalah sinarnya, terangnya. Sehingga kalau 5 mata ini dikombinasikan kerjasama bersama-sama, maka 5 mata ini akan memberikan satu penglihatan yang luar biasa. Luar biasa. Oh, segini tahu tampak depannya ini, tampak sampingnya ini, tampak bawahnya ini, gerakannya seperti ini, kecepatannya seperti ini. Itu luar biasa. Tapi belalang ini enggak bisa noleh kayak kita, matanya ditoleh-toleh, enggak bisa. Itu sebabnya kasih 5 supaya bisa nangkep penjuru di beberapa penjuru. Ada gambarnya sih sebetulnya. Mata itu ada lensa-lensa yang bersusun-susun. Luar biasa. Belajar punya pemandangan seperti pandangannya belalang ini. Apa yang ditangkap mata itu, saudaraku ya, apa yang ditangkap mata itu masuk, karena mata ini di kepala, langsung masuk di kepala, lalu dianalisa, lalu keluar kesimpulannya. Halo, cepet ya. Kalau matanya enggak di kepala, nunggu jalan dulu, baru nganalisa. Ini begitu nangkep, langsung dianalisa. Nanti saya akan urai, tapi saya sebutkan dulu kelebihannya. Yang kedua, yang pertama kepala tadi sama badan jadi satu, gini saudaraku ya, enggak pakai jeda. Yang kedua ada mata, di kepala ini ada mata, 5 matanya. Yang ketiga punya sungut. Ini sungutnya ini 2. Dan sungut ini juga ada di mata, sungut ini ada di kepala, dekat mata. Kadang ada di antara 2 mata, kadang ada di bawah mata, dan 3 mata tunggal itu tidak terlalu kelihatan, tapi ada di antara, di keras, kepalanya kan keras, saudaraku ya, yang di bidang keras itu ada di sekitar mata majemuk. Jadi saya ini sampai waktu baca-baca itu, menungso dicipta sempurna kita ini. Ciptaan yang paling sempurna manusia. Tapi hari ini dengan bacaan ini manusia ini harus tanggap untuk melihat ini loh, ada mereka ada kekurangannya, ada apa, tapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita
kasihnya kepada setiap ciptaannya itu luar biasa, saudaraku. Sehingga setiap ciptaan itu punya keistimewaan. Nah, ini keistimewaannya belalang. Belalang itu matanya luar biasa tajamnya. Jadi set gitu bisa nangkep semuanya, tergambar semuanya. Ada lensanya, ya, lensanya yang bertumpuk-tumpuk, lalu ada kayak fotonya gitu. Keluar hasil di kepalanya, di pikirannya. Yang kedua bicara, yang ketiga tadi apa? Sungut. Ya. Sungut. Sungutnya ada 2. Sungut ini bukan sekedar hiasan atau api-apian gitu ya. Tapi sungut ini didesain sedemikian rupa sehingga sungut ini berfungsi sebagai antena, alat perasa, alat perasa ya, fungsinya itu sebagai alat perasa, sebagai alat pengecap, sebagai alat pembau, dan untuk sebagian jenis belalang sekalian sebagai alat pendengar. Itu sebabnya sungut ini bisa dipakai sebagai apa? Antena yang bisa membaca situasi di sekitar. Yang berikut, sungut ini bukan cuma bisa baca, mengamati situasi di sekitar, tapi sungut ini juga bisa menentukan, tahu arah perjalanan. Lalu dia bisa mendeteksi adanya bahaya. Lewat bau-bauan yang ada, dia bisa tahu rombongannya, golongannya, temennya, lawannya. Dia bisa membedakan itu. Anda bisa tahu luar biasanya sungut, saudaraku ya. Antena, Tuhan kasih antena di kita enggak? Seksen Anda itu harus bisa nangkep segala. Amin. Harus bisa menangkap segalanya. Jadi alat perasa ya. Jadi alat untuk mendeteksi sentuhan, untuk mendeteksi pergerakan. Mendeteksi apa? Pergerakan udara, mendeteksi getaran, ya, juga mendeteksi rasa. Luar biasa. Lewat sungut ini bisa komunikasi dengan sesama. Lewat sungut bisa tahu rombongannya lawan atau kawan. Lewat sungut ini juga bisa merasakan getaran angin, kecepatannya. Kalau temannya sudah menambah kecepatan, dia juga akan menambah kecepatan. Gitu. Makanya jarang ada belalang kencrit. Yang kencrit itu biasanya yang kita tangkap ya, itu belalang kencrit. Tidak tahu sedang rusak antenanya atau sedang sakit apanya, tapi secara menyeluruh belalang ini selalu geraknya tidak pernah ijen-ijen, tidak pernah one man show, tidak pernah, tapi selalu bergerak bareng-bareng. Sudah tahu jelas ini ya, saya tidak detailkan ini, terlalu detail sungutnya ini ya. Nah, ini juga bisa buat hubungan, jadi bisa jadi alat komunikasi luar biasa dengan sesamanya. Jadi saudaraku, ini loh kelebihannya belalang. Itu bisa bareng-bareng. Gitu ya. Enggak ijenan. Ijenan itu kepegang itu. Lalu dilihat. Nah, sudah ada jelas ya. Ini fisiknya belalang. Kita masuk pada kelebihannya. Saya tadi katakan jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Dalam sehari 12 jam. Kok 12 ya, mestinya 24. Tapi yang dihitung sama Tuhan itu sehari jam terang. Kalau kamu berjalan di waktu terang,
kakimu tidak akan terantuk. Tapi kalau terang itu tidak bisa kau tangkap, maka jalanmu kebentuk-bentuk. Itu sebabnya banyak anak Tuhan yang bilang, aku ini sudah ikut Tuhan gini, tapi kok sih kebentuk-bentuk. Gitu saudaraku ya. Nah, enggak bisa ini, enggak bisa itu. Ya, kebentuk-bentuk. Tapi mari lewat hari ini kita mau tahu, terang itu ada dalam hatimu. Terang itu harus ada dalam hidupmu. Jika terang Tuhan itu ada di dalammu, dan engkau akan memancarkan terang itu. Anda lihat sentolop, ojo sampai baterai ini suwak. Anda jadi sumber terang. Karena terang itu, terang Tuhan memancar pada kita, kita juga menjadi sumber terang. Bulan itu bukan sumber terang sebetulnya. Tapi ketika engkau jalan di malam hari, bulan itu jadi sumber terang bagi hidup. Mengapa? Karena selama matahari bersinar, bulan ini selalu menyerap terang ini. Sehingga ketika hari gelap, bulan ini jadi sumber terang. Bukankah engkau terang dunia? Amin. Sudah menerangi sekitarmu? Atau engkau tidak bisa menerangi sekitarmu? Bahkan engkau jadi terantuk-antuk, kebentuk-bentuk, jadi salah arah. Kombinasi antara mata, kepala, hubungan kepala dan ini, lalu dengan antena ini. Maka kita akan belajar banyak dari yang namanya belalang ini. Mata yang terang penting enggak? Makanya yang katarak kan bingung toh saudara. Kok kelilipan, kok double, kok remeng-remeng. Mau enggak terus gitu? Mesti dioperasi yang katarak ini. Kalau enggak dioperasi bahaya, bisa kesandung-sandung. Bahkan ujung-ujungnya bisa jadi buta. Orang enggak mau buta. Orang mau cepet-cepet matanya dijadikan terang. Hari ini kalau matamu kurang terang, nanti saya akan jelaskan sedikit tentang terang ini, saudaraku ya. Kalau matamu kurang terang, biarlah engkau minta kepada Tuhan, supaya melalui kuasa firman-Nya, kuasa Roh Kudus-Nya, menjadikan mata hati kita ini terang. Sering kita ini kayak orang remeng-remeng. Ya apa sih hari depan kayak apa? Kita harus tahu hari depan ada dalam jaminan Tuhan. Jaminan yang model apa? Tiap kita punya draft sendiri-sendiri. Dan masing-masing kita Tuhan berikan hikmat untuk bisa menangkapnya. Ya. Lalu saudara, kalau kita lihat, tadi saya sebutkan Daniel, ya, saya sebutkan Daniel. Daniel itu bisa eksis di 3 masa, ya, bisa eksis di tiga zaman kerajaan. Saya akan ajak Anda lihat, setiap kali Tuhan ketemu sama nabi-nabinya, setiap kali Tuhan hendak memberikan visi, memberikan misi, memberikan nubuatan, memberitahukan tentang masa depan, masa yang akan datang. Setiap kali Tuhan selalu ngecek nabinya ini dengan apa? Penglihatannya. Yeskil misalnya. Yeskil, apa yang kau lihat Yeskil? Oh, aku melihat ada bait suci, aku melihat, terus maju lagi, masuk lagi, Yeskil 8. Ada lubang kunci di bait suci. Loh, kamu saya ketok ya, ada lubangnya, barang cilik, mulai barang gede, barang cilik. Lalu Tuhan ngomong lagi, intip lubangnya itu. Ini ngecek penglihatan yang luar biasa. Dibaca sendiri nanti, Yeskil pasal 8, penglihatannya
mulai dari kelihatan rumah Tuhan, mulai dari kelihatan apa, sampai pintu rumah Tuhan. Setelah pintu rumah Tuhan, Tuhan ajak masuk lagi. Di pintu rumah Tuhan ada lobang kunci. Kalau penglihatannya enggak tajam, ngintip lobang kunci bisa lihat dalamnya enggak? Rumah Tuhan itu yang terang sisi dalam. Bagian depan ini kalau gelap ya gelap, saudaraku ya. Jadi, kalau Yeskil diajak untuk masuk, yang ada di sana 7 pelita itu. Pelita ya yang kayak itu, yang 7 ininya. Menerangi seluruh ruangan, enggak ono LED. Bu, LED 7 watt. Oh, kegedean. Beli yang 3 watt aja, ada 3 watt ya. Beli 3 watt aja, nerangi sak ruangan cukup, Bu. Zaman itu, oblek. Anda bayangkan oblek itu, saudaraku ya, obleknya itu ada di satu ruangan, persegi, ada alat-alat. Lalu Yeskil disuruh ngintip. Yang diintip 2 lubang kunci. Setelah 2 lubang kunci diintip, ditanya, apa yang kamu lihat? Dia bisa lihat para penatua, para pengurus rumah Allah. Mereka berbuat mesum di dalam Tuhan. Oh, matamu bagus. Itu selalu pada Nabi Mika. Apa yang kamu lihat? Bangun tidur digugah. Mika gitu. Melek, apa yang kamu lihat? Oh, sekeranjang buah-buahan musim kemarau. Lihat. Hati-hati, mata hatimu terang enggak? Kalau mata hati kita sudah surem, bahaya hidup kita kesandung-sandung enggak karu-karuan. Lalu satu yang saya ingin tunjukkan, berapa persentase orang yang matanya ngelihat dengan terang? Berapa? Terlalu sedikit. Itu sebabnya Tuhan bilang, ini loh belalang, ini cekatan. Cepet, nangkep, cep, matanya kelihatan. Daniel pasal 10. Sebetulnya dari ayat 2 sampai 11, enggak usah baca semua. Ayat 7-nya aja. Daniel 10 ayat yang ke-7. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Ya, Daniel dengan rombongannya. Orang pilihan loh. Rombongannya Daniel ini bukan orang ece-ece. Orang pilihan, saudaraku. Diajak puasa doa untuk mau tahu hari esok. Setelah puasa doa, apa yang terjadi? Di tepi sungai Kerit, ini Daniel ini melihat sesuatu. Daniel bilang, katakan, hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Loh, yang lain matanya tidak terang. Halo? Jadi jangan terlalu cepat berbangga. Aku rajin ini, aku ke gereja, aku apa, aku puasa. Ayo tingkatkan apa? Kepekaan diaframamu. Ya, kalau sekarang anak-anak sekarang enggak ada yang ngerti, saudaraku. Orang dulu kalau belajar foto to style itu, celek kecepatan sama diaframa ini harus imbang. Kalau kecepatan sama diaframa enggak imbang, fotonya bureng. Oh ya, kalau sinarnya itu sekian, lalu kecepatannya sinarnya bureng, maka kecepatannya itu harus lamban supaya bisa nangkep. Ini loh gambare si Sopo gitu ya. Ini fotonya si Semar gitu. Itu kalau, tapi kalau sinarnya bureng-bureng terus mau cepet diaframanya dipercepet cep gitu, ya ketok ireng tok.
Ada ngerti ya? Kita mau melatih. Ini masing-masing daripada jenis-jenis belalang ini untuk bisa bertahan hidup di alam, dia harus melatih baik kecepatan pandang matanya, juga untuk kecepatan ini, lalu juga untuk ketanggapannya. Jadi apa yang diterima, radarnya ini menerima, gitu ya. Lalu matanya menangkap, dimasukkan, dianalisa, dan cepat untuk bertindak. Cepat untuk bertindaknya. Anda bisa ngerti ya? Cepat dia. Jadi yang pertama soal penglihatan. Anda harus tahu, ayo introspeksi diri. Mata hatimu terang? Mata hatimu terang? Ayo minta sama Tuhan, ditingkatkan terus. Memang karunia tiap orang berbeda. Oh, saya enggak punya penglihatan. Loh, belum tentu penglihatan, tapi mata hatinya terang. Bisa menangkap. Lalu yang bicara soal sungut itu, saudaraku ya. Sungut ini tahu rombongan, tahu apa? Geraknya cepat. Dia dianalisa, lalu apa yang dia tangkap. Ini kalau tidak dilatih, bahaya hidupnya belalang ini. Saya kemarin lihat siapa ya kirim gambar orang selfie, bukan selfie, konconya yang suruh moto, dia mundur, ada di danau, tahu-tahu belum sampai ke potrek sudah dimakan sama buaya. Nggak peka, itu danau, ada banyak bahaya, saking pinginnya ketok, wow gitu ya, bahaya saudara. Kemarin saya sama Bu Mul ini malam berjalan nganter Bu Mul pulang, saudaraku ya, nganter Bu Mul pulang. Lalu apa yang terjadi? Wow, mulai bisa nyebrang Darmo, wah mulai jalan Bintoro sebelah sana. Wah, saya bilang sama Bu Mul, pindah ke Sutomo. Gitu ya, pindah. Ternyata ketika kita jalan ke Sutomo, yang Sutomo pindah ke Musi semua. Wow, untel. Saya bilang balik, gitu ya, balik. Anda tahu kalau enggak balik apa yang terjadi? Ya enggak ngarani, saudaraku. Wong zamane edan. Kalau di tengah-tengah ruamenya gitu terus ada orang satu aja, ayo, gitu ya misalnya, semua ikut enggak? Tanggap loh. Kita ini, ya ini radar ini harus bisa nangkep, mata juga bisa nangkep, dianalisa. Kita harus cepat ambil keputusan dan bukan cuma keputusan, segera ambil tindakan supaya kita tidak celaka. Yang namanya belalang ini melatih dirinya sedemikian rupa antara eksistensi fungsi radar dan fungsi mata, lalu fungsi kepala, lalu fungsi seluruh hubungan kepala tubuh. Dia cepat sekali. Itu sebabnya saya tidak bisa lanjut banyak, sebetulnya saya dapat banyak. Ketika Tuhan suruh menghukum orang Mesir, siapa? Kirim belalang, gitu ya. Belalang tidak datang 10, 20, 100 cari wong Mesir. Tidak ada apa-apanya. Belalang itu datang. Seluruh Mesir jadi gelap, ditutup belalang. Luar biasa. Dia kompak, serempak. Itu sebabnya dikatakan seperti apa? Pasukan, batalion. Dia itu cepat, anak Tuhan. Situ, ini Indonesia sekarang, 3 mana yang kamu pilih? Geger kabeh. Kalau Indonesia gegeran, yang paling seneng ya orang luar, memang dibuat geger. Indonesia ini kaya. Iya kan? Kalau anak Tuhan tidak bisa contoh belalang. Ya kurangnya apa, lebihnya apa? Tangkep, tanggap, cepat. Tujuan Tuhan. Biar radar ini
bukan ngawur, cepet tanggapnya bukan kayak Petrus ketika Tuhan bilang, anak manusia harus menderita. Oh, cepet tanggap Petrus, digeret Tuhan, cepet. Yang jenis ini tidak boleh terjadi Tuhan. Tuhanku tidak boleh menderita. Lalu Petrus Tuhan bilang, enyah kau iblis. Tangkepnya harus benar. Amin. Tangkepnya harus, radarnya harus murni, harus benar. Setelah radar tangkep benar, maka engkau harus bertindak cepat. Kalau engkau lihat, banyak kali belalang ini dipakai menghukum orang Israel. Ketika tidak membayar 1/10. Wow, cep. Gitu saudaraku ya. Yaitu dari daunnya, bunganya, batangnya, lalu sampai akarnya dijebontek. Itu di kitab Yoel. Bukan cuma itu, di akhir zaman, di kitab Wahyu juga dituliskan, ketika tanur dibuka, yang keluar ini belalang semua. Nanti penghukuman akan terjadi seperti itu. Kita tidak tahu, ada hamba Tuhan yang menganalisa belalang itu, waktu itu belum ada drone. Jadi dianalisa belalang ini adalah figur perwakilan dari jet tempur. Bentuknya, wow, entope plung ngentekno sak dunia. Tapi hari ini bukan cuma itu, ada drone, saudara. Bukan cuma drone, ini punya mata, punya sungut, bisa lauk sampai atas, dan sasarannya juga tepat. Itu sebabnya hati-hati, saudaraku ya. Saya menghimbau Anda sekalian, punya mata terang, punya antena yang sensitif dan benar, lalu punya respon yang tanggap. Orang bijak tidak tanggap percuma, punya kebijakan. Kebijakan ini timbul karena ada sensor ini, karena ada ngeliat, lalu timbul kesimpulan. Setelah kesimpulan, ambil sikap, cekatan, tangkas. Dan tangkas tidak sendiri, tapi beramai-ramai bergandeng tangan, bersama-sama dengan rekan-rekan. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Orang Israel masuk kota Ai, semua punya tujuan ngalahkan kota Ai untuk bisa nyebrang ke yang berikut. Tapi apa yang terjadi? Ada seorang yang namanya Ahan, punya tujuan sendiri. Wow, semua masuk. Ahan bilang, ini untuk aku, ini untuk keluargaku. Diambillah emas, perak, pakaian dari Sinear. Itu sebabnya kegagalan terjadi. Hari ini bukan hari sembarangan. Hari-hari ini perubahan itu begitu cepat terjadi. Suasana juga sangat tidak menentu. Anda dan saya diberi hikmat oleh Tuhan. Lewat pengurapan, lewat kuasa firman-Nya, lewat apa kedekatan kita dengan Tuhan, maka sensor kita akan ditinggikan. Amin. Dan ketika sensor kita ditinggikan, kekuatan kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita ini tanggap. Begitu belalang tahu bahaya, dia langsung lompat. Lompatnya belalang 20 kali panjang tubuhnya. Wow, sekali lompat segitu. Jangan kita lambat. Hendaklah kita ini belajar senantiasa untuk bisa cepat tanggap cekatan. Di tengah situasi yang tidak menentu, kita harus bijaksana. Kita bangkit berdiri.